Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awela Anggraini dengan NIM 2114010152 dari program studi Pendidikan Agama Islam ingin mempresentasikan tentang makalah Pancasila yang berjudul Falsafah Pancasila. Baik, langsung saja kita mulai. Di dalam presentasi saat ini saya akan membahas 3 poin-poin dasar. Yang pertama yaitu pengertian falsafah, yang kedua fungsi falsafah, dan yang ketiga prinsip-prinsip falsafah Pancasila. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian falsafah. Pengertian falsafah merupakan sekumpulan sifat dan kepercayaan terhadap kehidupan alam sekitar yang tidak diterima secara kritis. Ini adalah pengertian informal. Yang kemudian pengertian formalnya yaitu proses dalam memberikan kritik atau pemikiran berdasarkan kepercayaan yang sangat dijunjung tinggi oleh suatu negara tertentu. Jadi, karena yang dibahas saat ini adalah falsafah Pancasila, maka langsung saja kita masuk ke pengertian falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila yaitu falsafah yang berobjek Pancasila, yaitu Pancasila yang benar dan sah seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-ciri falsafah Pancasila itu yang pertama koheren, yaitu berhubungan satu dengan yang lainnya secara teratur dan sistematis. Maksudnya di sini antara sila Pancasila 1 dengan sila Pancasila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu memiliki hubungan yang teratur dan sistematis. Jadi tidak terkesan acak atau yang lainnya. Yang kedua menyeluruh, yaitu falsafah Pancasila ini sudah mencakup semua kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu budaya, sosial, agama, dan sebagainya. Yang ketiga mendasar, yaitu falsafah Pancasila dijadikan dasar hukum dalam pengambilan atau pembuatan hukum di Indonesia. Ini dibuktikan dengan dicantumkannya Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga spekulatif atau hasil perenungan. Nah, di sini Pancasila merupakan hasil perenungan dari berbagai tokoh yang terpilih di Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Ketiga mereka ini adalah perumus Pancasila di awal, yang kemudian dilanjutkan oleh Panitia 9 dalam sidangnya yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian kita langsung masuk ke materi yang berikutnya, yaitu prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila menurut Aristoteles itu ada 4, yaitu yang pertama klausa material, yang kedua klausa formalis, yang ketiga klausa efisiensi, dan yang keempat klausa finalis. Baik, kita akan membahas satu persatu mengenai klausa ini menurut Aristoteles. Yang pertama klausa material, yaitu prinsip Pancasila diambil dari nilai sosial budaya Indonesia, mencakup semua perbedaan yang ada di Indonesia, seperti masyarakat Minangkabau berbeda dengan budaya masyarakat di Jawa dan Sunda atau sebagainya. Nah, di sini Pancasila sudah mencakup semua budaya tersebut sehingga tidak ada budaya yang tertinggal atau tidak masuk ke dalam prinsip-prinsip Pancasila ini. Yang kedua klausa formalis, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi syarat kebenaran formal. Maksudnya di sini yaitu klausa formalis ini sudah diakui keformalannya oleh negara Indonesia sehingga tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun atau tidak bisa dirubah oleh siapapun. Yang kedua klausa efisiensi, yaitu sesuai dengan sikap dan keadaan bangsa Indonesia. Yang keempat klausa finalis, yaitu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia itu sendiri.
klausa finalis ini harus berisi tentang tujuan-tujuan yang ada di negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Pancasila berdasarkan ke-5 sila Pancasila. Yang pertama sila ke-1 yaitu ketuhanan, di mana prinsip ini mengandung hakikat Tuhan, perbedaan agama, kepercayaan dan beribadah menurut agama masing-masing. Di sini juga dibahas tentang perbedaan keagamaan tidak menjadi perpecahan antara masyarakat Indonesia. Maksudnya masyarakat Indonesia menganut toleransi yang begitu kuat, karena di Indonesia sendiri itu terdapat 6 agama yang diakui oleh negara seperti Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha dan Hindu. Yang kedua itu sila kedua yaitu kemanusiaan. Di sini sila-sila ini mencakup sifat-sifat kemanusiaan seperti keadilan, saling bertoleransi, saling menghargai dan sebagainya. Yang ketiga itu sila ketiga yaitu persatuan, di mana prinsip Pancasila ini harus menjadi sesuatu yang bisa menyatukan, bukan memecahkan bangsa Indonesia walaupun itu berbeda-beda, sesuai dengan sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang berikutnya itu sila keempat mengenai kerakyatan. Di sini berlaku bagaimana pemerintah menyertakan rakyat dalam pengambilan keputusan atau dalam pemilu yang dilaksanakan yaitu untuk rakyat. Yang kelima itu sila keadilan. Di sini prinsip-prinsipnya mencakup keadilan. Maksudnya keadilan di sini yaitu keadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Hukum yang ada di Indonesia itu harus adil, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan di sini mencakup tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia itu orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan pasal-pasal yang telah dibuat dan disetujui. Yang kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu fungsi falsafah. Secara umum fungsi falsafah itu ada 4. Yang pertama sebagai sistem filsafati khas Indonesia, yang kedua sebagai landasan pembangunan nasional, yang ketiga sebagai pandangan dan pedoman hidup, yang keempat sebagai dasar perumusan ideologi, strategi dan doktrin. Yang pertama itu sebagai sistem filsafati khas Indonesia. Maksudnya fungsi falsafah Pancasila ini yaitu suatu kesatuan yang membentuk suatu sistem filsafat khas Indonesia, yaitu berbeda dengan falsafah-falsafah yang ada di negara-negara lain, karena Indonesia ini memiliki falsafah Pancasila yang sudah berbeda dengan negara lain dan tidak akan memiliki kesamaan atau nilai-nilai budaya yang ada di negara lain. Filsafat Pancasila itu mencakup seluruh kebudayaan dan semua tentang bangsa Indonesia, tidak tentang bangsa yang lain. Kemudian sebagai landasan pembangunan nasional. Nah, di sini sesuai dengan Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Pancasila dijadikan sebagai landasan pembangunan nasional seperti pembangunan sosial, pembangunan politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang berikutnya itu sebagai pandangan dan pedoman hidup. Maksudnya, falsafah Pancasila dijadikan tolak ukur dalam berkehidupan, baik itu individu, sosial, dan agama. Sebagai pandangan dan pedoman hidup ini, Pancasila menjadi pandangan bangsa Indonesia. Seperti misalnya ada sila pertama yaitu sila ketuhanan. Nah, di sini pandangan hidup masyarakat
Indonesia mengenai ketuhanan, yaitu harus bertoleransi, harus saling menghargai dan harus menghormati perbedaan agama dan tidak melarang masyarakat untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Yang keempat, sebagai dasar perumusan ideologi, strategi, dan doktrin. Seperti yang telah dibahas di atas tadi, falsafah Pancasila ini merupakan sumber hukum. Nah, di sini ada itu sebagai dasar perumusan ideologi. Nah, dasar perumusan ideologi ini yaitu mencakup fondasi awal dalam merumuskan ideologi negara. Di sini Pancasila dijadikan sebagai rujukan paling mendasar untuk merumuskan ideologi Indonesia. Kemudian strategi dan kemudian doktrin. Doktrin ini membahas tentang ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem atau secara berurutan dan terpadu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.